satu waktu ada terang dan cahaya harapan dari Tuhan ya. Mari sekarang kita mempunyai kesempatan untuk mengkoreksi diri kita saudara-saudara. Menilik hati kita yang paling dalam, adakah kita sepanjang minggu ini hidup jauh dari Tuhan, menyakiti sesama kita, bahkan kita menyakiti diri kita sendiri. Adakah kemarahan, kepahitan, kebencian di dalam hati kita yang terus menggerogoti damai dan sejahtera kita. Setiap orang menilik hatinya masing-masing, mengakui segala dosa, pelanggaran, kesalahan dan kelalaiannya di hadapan Tuhan. Lihatlah anak-anakmu, mereka yang dengan tulus hati merendahkan diri, menghampiri Tuhan dengan gentar. Menyadari diri bahwa kami tidak mampu sempurna di hadapan Tuhan. Ada banyak hal kami lalai. Ada banyak hal yang baik yang harusnya kami kerjakan, kami lakukan, tapi kami mengabaikan. Kami berdosa kepadamu Tuhan. Dan kami menutup hati kami bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan kasih dan pertolongan kami. Kami berdosa kepadamu Tuhan. Mungkin juga di dalam kehidupan spiritual kami tidak ada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Kami bermain topeng di hadapan manusia, terlihat baik dan kudus, suci, namun di dalamnya penuh dengan kenajisan. Tuhan ampunilah kami, murnikan kami hari lepas hari. Ajar kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mohon kuasa daripada Roh Kudus menyertai, membimbing kami. Dan kami percaya darah Kristus yang telah tercurah itu boleh menguduskan kami. Sehingga hari ini kami boleh datang dengan hati yang hancur, memohon belas kasihan Tuhan. Karena kami juga akan menerima perjamuan dari-Mu Tuhan. Layakkanlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, kita akan merespon dengan ampuni semua kesombonganku, ampuni
Tuhan mengampuni kesombongan kita. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah Terimalah berkat, berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur semua boleh berkumpul dengan keadaan baik dan sehat. Mari kita bangkit berdiri memberikan salam satu dengan yang lainnya. Sungguh alangkah indahnya jika kita hidup rukun bersama, ya. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil bersalam-salaman. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Nyanyikan bagian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Tadi siapa tuh yang nyanyi yang keras? Berkat Tuhan tercurah atas engkau. Tapi tadi ada yang tutup mulutnya, diem, kayaknya masih terikat. Yang tahun lalu tuh masih ada apa, belum kelar. Nah, berkat
Tuhan bagaimana tercurah saudara ya. Spirit yang ada di situ. Ya, jadi baru separuh saya lihat yang berkat Tuhan tercurah atasnya. Diulang lagi lagu ini. Ya, yang mau berkat Tuhan nyanyikan dengan baik. Ya, sekali lagi. Bangkit berdiri lagi saudara. Sesuai dengan imanmu, itulah yang akan kau dapatkan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh Senyumnya. indahnya, bila saudara senyum, hidupku bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, Silakan duduk, kiranya berkat Tuhan tercurah atas saudara semua, terutama berkat rohani yang berkelimpahan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi keluargamu saudara-saudara ya. Maka kita mempunyai berkat rohani yang berkelimpahan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kamu butuhkan akan dicukupkan, akan dilimpahkan kepadamu. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita sekarang. Kita akan membaca Responsoria 3 ayat saja. Ayat 13 saya, 14 saudara, 15 kita baca bersama-sama. Dari Filipi pasal 3. Mari saudara kita membacanya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bersama, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Demikian bacaan bertanggapan kita. Sebentar kita akan dilayani firman oleh Pendeta Andi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Pujian ini akan mengantar kita. Mari kita melupakan yang di belakang kita. Ya, silakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku.
Kita bangkit berdiri saudara-saudara. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik rencana-Mu Tuhan. Indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan buat kami. Hari baru adalah anugerah, tetapi juga tanggung jawab. Ajari kami Tuhan untuk boleh menghayati anugerah-Mu dengan melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Dan hari ini Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, ajari kami tidak hanya mendengar, tetapi terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi, pasal yang ketiga, ayat keempat hingga ayat ke-13. Filipi pasal 3, ayat 4 hingga 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu menerima panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Selamat pagi saudara sekalian. Selamat tahun baru. Masih semangat untuk hidup saudara? Iya, saudara yang kasih Tuhan. Tadi sekitar jam 7 saya melintasi tol di sekitar Ancol tuh melihat kota Jakarta kelihatan bening. Lalu sopir yang antar saya bilang, Pak, hari ini Jakarta kelihatan beda. Saudara lihat ada yang beda enggak ya? Ya, langit hari ini kelihatan lebih biru daripada biasanya. Makanya jangan lihat handphone terus, lihat ke atas, saudara, supaya tahu ya. Hari ini kelihatan lebih bening. Saya kira apakah memang Jakarta perlu ada sabat ya, orang-orang berhenti berproduksi, berhenti menggiling ya, kalau pabrik gula begitu. Dan ya, kita menikmati udara yang segar ya, tapi nanti kembali lagi ya, berkabut, berasap mulai hari Senin lagi ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita memikirkan sebuah tema yang menarik untuk boleh kita renungkan, yaitu melupakan apa yang telah berlalu. Nah, saudaraku, bicara tentang masa lalu, setiap kita itu sudah sepertinya punya ikatan emosional tertentu dengan masa lalu kita. Kalau kita, Bapak Ibu yang seusia saya baru usia 14, ya 30 sekian tahun yang lalu. Ya. Itu saudara pasti punya mainan-mainan yang terkesan. Ya. Coba yang seusia saya dulu mainannya apa, Bapak Ibu? Mainannya apa? Hah? Gasing. Ya, ada yang main gasing. Terus main apa lagi? Gundu atau kelereng. Main apa lagi? Hah? Congklak. Iya. Ya, kalau saya dulu suka main layang-layang. Wah, setiap pagi naik genteng ya. Main layang-layang, enggak peduli kesetrum juga. Disikat aja ya. Aduh, nah, setelah ngasih Tuhan kita punya kenangan dengan main-main seperti itu dan kita pingin main-main seperti itu. Makanya kita ada film namanya Squid Game ya. Sudah keluar tuh season yang baru ya. Sudah mengingatkan tentang mainan pada zaman dahulu. Nah, tapi kita kadang-kadang susah move on saudara dengan mainan zaman sekarang ya. Ketika saya main dengan anak saya enggak suka mainan 3 dimensi. Saya suka mainan zaman dulu ya, Super Mario Bros, Zelda, apa itu yang cuman lihat layar 2 dimensi. Ah, papa, sekarang 3 dimensi, udah Mobile Legends, sudah Minecraft, udah apa lagi itu? Ya, udah banyak sekali ya. Nah, rupanya saudara yang kasih Tuhan, masa lalu itu cepat berlalu dan kita memasuki masa yang baru dengan tantangan yang baru, dengan model yang baru, dengan model-model manusia yang baru. Yang mungkin kalau kita lihat, kok ya zaman sekarang anak berbeda dengan zaman kita dulu. Ya, selamat datang di tahun yang baru ya saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berkaitan dengan tahun yang sudah lewat, tahun 2024. Apakah ada hal yang kita syukuri? Mungkin saudara ada yang punya pekerjaan yang baru, ada yang punya anak-anak yang baru dilahirkan, atau relasi yang makin baik, makin baru, atau mungkin pacar baru, saudara, ya, atau mungkin hal yang lain, ya, yang membuat kita senang, mobil baru, rumah baru, dan hal-hal yang baru, ya, asal jangan istri yang baru, ya, kecuali masih pacaran ya harus punya istri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi mungkin ada yang kita sesali, kita mungkin menyesali hal-hal yang lalu kita melakukan kesalahan yang fatal, yang sampai hari ini menghantui kita. Mungkin kita menyanyiakan kesempatan yang pernah ditawarkan pada kita. Atau mungkin kita putus cinta. Kita jatuh cinta pada seseorang, tapi orang itu enggak memberikan tanggapan apa-apa. Atau mungkin kita gagal dalam usaha kita. Dan mungkin kita berpikir tahun 2025, saya udah usia sekian puluh tahun, kok rasanya belum dapat pencapaian apa-apa. Nah, saudaraku, ada 2 hal yang orang manusia pada umumnya melakukan kesalahan. Yang pertama adalah kita selalu mengenang keberhasilan kita. Wah, masa lalu sukses, masa lalu hebat, masa lalu saya ini dihormati, masa lalu itu saya punya banyak pencapaian. Sehingga sering hidup di dalam masa lalu. Masa lalu begitu hebat. Tapi ada juga yang dihantui dengan tersandera dengan kegagalan atau kesalahan masa lalu. Sehingga memang hidupnya di masa kini tetapi perasaan-perasaan atau pengalaman masa lalu, merasa gagal, merasa kecewa dan hal lain, itu masih menghantui.
masih menyandera hidup kita masa kini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, baik keberhasilan maupun kegagalan, hal yang menyenangkan, menyedihkan, itu bisa membuat kita mengalami gagal, move on, gagal bertumbuh. Ya, konon ada rekan pendeta yang mengatakan, kalau saudara punya pacar, itu jangan ditaruh di hati, tapi taruhlah di mata, sehingga ketika hilang, masih ada yang lain, saudara bisa cari yang lain. Jangan pula taruh di pikiran, karena kalau dia hilang, pikiran saudara juga hilang. Jangan taruh di jiwa pacar itu, karena kalau pacarnya sakit, jiwanya juga sakit ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau punya istri, punya suami, baru taruhlah di hati, taruhlah di jiwa, karena itu sangat signifikan dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus pun punya masa lalu yang tampaknya sangat mencengangkan, sangat membanggakan, namun menjebak dia di dalam mengalami pertumbuhan rohani. Hal ini dilatar belakangi ketika Rasul Paulus bertentangan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mungkin sudah percaya kepada Kristus, tapi mereka masih punya pandangan yang lama tentang salah satu isu yang seksi, yaitu sunat. Nah, isu sunat ini adalah hot topic yang menjadi pertentangan antara Rasul Paulus dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang walaupun mereka percaya pada Kristus, mereka melihat sunat bagi laki-laki usia 8 hari, itu adalah kemutlakan. Bukan hanya untuk orang Yahudi asli, bagi orang proselit yang mau masuk menjadi orang Yahudi, penganut agama Yahudi, dia juga harus disunat. Karena sunat menjadi sebuah tanda yang dianggap permanen dan wajib. Tapi bagi Rasul Paulus kalau bagi orang Yahudi memang wajib sesuai dengan hukum Taurat. Tapi bagi orang non-Yahudi, Paulus lebih punya pendekatan yang lebih moderat. Dia katakan yang penting adalah sunat rohani. Karena sunat sendiri adalah sebuah simbol dari sunat di dalam hati. Sunat kan memotong sebagian dari kulit katan ya, dari alat kelamin laki-laki. Itu adalah simbol bahwa apa? Ada sesuatu yang harus dibuang. Kekotoran, kenajisan, sesuatu yang dosa, manusia lama harus dibuang. Dan makna rohani itu lebih penting daripada makna jasmani. Dan disinilah menjadi salah satu sumber konflik antara Paulus dengan orang-orang yang Yahudi. Bahkan Paulus mengatakan bahwa mereka adalah penyunat-penyunat palsu. Mereka yang tidak, sementara orang-orang yang percaya pada Kristus adalah para orang-orang yang bersunat. Nah, saudaraku, para pemimpin Yahudi yang mengagungkan hal-hal lahiriah, ini mengingatkan Paulus juga dengan dirinya sendiri. Karena dia juga orang Yahudi. Dia adalah orang Yahudi asli. Dan dia teringat pada dirinya sendiri. Jadi ketika Paulus melihat teman-temannya Yahudi, dia teringat dengan dirinya sendiri. Aku juga dulu sama seperti kalian. Aku juga dulu membangga-banggakan tentang diriku. Aku disunat pada hari ke-8. Ya. Kalau hari ini anak-anak laki-laki disunat, itu barangkali nggak ada kaitan apa-apa dengan keagamaan ya. Nggak ada kaitan. Paling supaya untuk lebih bersih dan seterusnya. Tapi zaman dahulu harus disunat laki-laki pada hari ke-8 dari suku Benyamin asli. Bukan blasteran. Lalu orang golongan Farisi. Wah, di golongan Farisi ini orang yang sangat hebat. Pengetahuan teologinya mencengangkan sekali. Mahasiswa-mahasiswa atau alumni sekolah teologi mungkin kalah dengan mereka. Sangat hebat. Dan ini adalah, dan kemudian dikatakan menaati hukum Taurat tanpa cacat. Wah, ini keren. Ini orang keren. Tapi sudah tahukah ketika Rasul Paulus mengajukan ini sebagai modal di hadapan Tuhan untuk aku berkenan pada Tuhan. Di situ Tuhan tidak berkenan malahan. Karena Rasul Paulus mengandalkan dirinya sendiri, identitas dirinya, asal-usul dirinya, dan upayanya dirinya sendiri untuk mendapatkan perkenanan pada Allah. Dan ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan.
Karena justru semua modal yang dulu dianggap keuntungan atau profit atau cuan, modal awal di hadapan Tuhan, di situ justru menjadi penghalang. Nah, saudaraku, ketika kita terlalu banyak mengandalkan diri sendiri, di situ tidak ada ruang bagi Allah untuk bekerja. Ketika kita terlalu kuat, terlalu hebat, maka tidak ada ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Rasul Paulus belajar untuk bermegah bukan di dalam kekuatan dan kehebatan dia, tapi dalam kerapuhannya. Dan disinilah anugerah Tuhan menjadi efektif. Selama manusia mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, anugerah Allah itu hanya teori dan tidak akan efektif bekerja di dalam diri manusia. Nah, Rasul Paulus berupaya untuk melupakan asal-usulnya. Walaupun dia tidak bisa lupa, sama seperti kita tidak bisa lupa tentang asal-usul kita. Tapi dia mengabaikan, tidak lagi menjadikan semua itu sebagai cara dia mendapatkan perkenan pada Tuhan. Tidak lagi menjadikan itu sebagai, ini loh aku orang hebat. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali asal-usul kita, identitas kita jadikan sebagai sumber kebanggaan. Kita ingin dilihat orang hebat dengan cara kita mengajukan asal-usul kita orang kaya, orang tua saya itu orang dari orang hebat. Kan begitu, saudara. Mungkin juga pendeta juga ya, wah papa saya pendeta, nggak ada yang berani marahin saya. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali kita mengandalkan asal-usul kita, identitas kita untuk mendapatkan kebanggaan. Dan itu membuat kita, menghalangi kita untuk berjumpa di dalam anugerah Tuhan. Nah, Rasul Paulus kemudian beralih pada hidup tidak lagi di masa lalu, mengutamakan atau memakai lahiriah dia sebagai cara untuk berkenan pada Allah. Tapi dia kini hidup di masa kini, mengenal kuasa Kristus dan kuasa kebangkitannya. Itulah yang terutama. Dia sudah melihat bahwa sudah enough lah, sudah cukup lah, selama ini aku terlalu banyak mengandalkan kehebatanku untuk berkenan pada Tuhan. Udah selesai lah, udah lewat masanya, dan dia masa yang baru di sini adalah dia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Di sini kita bisa melihat ada transisi dalam hidup Paulus. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang hebat, tidak lagi melihat masa lalunya sebagai hal yang perlu diungkap-ungkap, perlu dipamerkan. Tapi dia sekarang memamerkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dan dia tidak lagi mengandalkan kuasanya, tetapi kuasa kebangkitannya. Bahkan dia menderita bersama dengan Kristus ketika dia melakukan tugas pelayanannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apakah kita sedang hidup di masa lalu? Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu yang kehilangan suaminya. Anaknya ada 3. Ketika kehilangan suaminya, kita pelayanan juga dan kita lihat suaminya dikuburkan. Ini kematiannya sama sekali tidak diduga. Setelah kematiannya berapa minggu, berapa bulan, ini saya lihat ibu ini masih kadang suka ngelamun gitu ya, kadang suka diem, diajak ngomong kayak nggak fokus. Dan dia memang bercerita, Pak saya nggak bisa move on Pak. Saya nggak bisa move on. Saya masih teringat suami saya masih nggak bisa. Lalu saya bilang, Bu, ya barangkali memang pasti berat lah. Tapi ibu lihat, ibu masih punya 3 anak yang menjadi tanggung jawab. Iya Pak, tapi kayaknya terlalu berat. Mereka kan punya om, punya tante, bisa menghidupi mereka. Terus saya bilang, ya mereka nggak butuh tante, mereka butuh mama. Emang tante bisa gantiin mama? Bisa saudara? Nggak bisa. Mungkin duit bisa, iya. Tapi keberadaan mama tuh nggak bisa. Jadi jangan hidup di masa lalu. Suami sudah nggak ada, udah move on, mesti lanjut. Dengan sebagai seorang ibu tunggal, lanjutkan. Dengan tanggung jawab apa? 3 anak itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita hidup di masa lalu. Kita mengenang masa lalu. Entah tadi seorang ibu yang mengenang masa lalu ketika suaminya masih hidup.
dan mas suaminya bisa mensupport dia, membanding-bandingkan dengan masa kini yang tidak ada lagi. Kita mungkin punya narasi yang berbeda dengan ibu ini. Apa masa lalu kita? Dulu kita masih sehat, dulu kita masih kaya, dulu kita masih hebat, masih dihormati, sekarang udah enggak. Dulu masih kaya, sekarang enggak. Dan lain-lain hal yang lain, saudara. Setiap kita punya hal yang berbeda-beda. Nah, tapi hari ini gitu, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu untuk belajar tidak lagi mengenang berlebihan masa lalu. Saudara kalau ngobrol dengan orang tua, apa topik yang paling sering dibicarakan? Ya. Sebelum masa lalu apa? Gulanya berapa, kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa. Ya. Kalau anak muda jarang saya ngobrol dengan anak muda ngomongin kolesterol. Biasanya dengan orang tua. Tapi selain soal isu-isu tentang kesehatan, ngobrol dengan orang tua selalu sering bicara masa lalu, saudara. Dulu papa begini, dulu mama begini. Sehingga ketika ngobrol dengan anak-anak, kalau kita ngomelin anak ini, papa dulu makan tuh selalu habis, kamu sekarang kok nggak dihabiskan. Papa dulu main tuh sama anak-anak, nggak ada main sama gadget, dan seterusnya. Tinggal anak-anak balas, dulu ma, dulu pa. Ya kan gitu ya, anak-anak sekarang kan pandai ngeles gitu ya. Nah, sudah kasih Tuhan, kita kerap kadang menyesali apa yang sudah terjadi dan kita melihat membanding-bandingkan dengan masa kini. Masa kini kok tidak sama dengan masa yang lalu. Nah, ini yang kemudian bisa memenjarakan kita, menyandera kita. Apalagi kalau kita sering memikirkan tentang hal-hal di masa lalu yang membuat kita tidak bisa melakukan hidup di masa yang sekarang ini. Kadang-kadang kita juga menolak perubahan yang terjadi di masa kini. Masa lalu kita punya kesuksesan, tapi hari ini punya tantangannya sendiri yang berbeda dengan masa lalu. Nah, hari ini biasanya kalau tahun baru kita punya namanya resolusi atau semacam komitmen tahun baru itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang punya, ada yang enggak gitu ya. Tapi enggak apa-apa, terserah Bapak Ibu. Tapi kalau belum punya, saudara, saya usulkan ada satu resolusi. Yang pertama, yang satu ya, saudara, bukan pertama ya. Satu adalah menolak hidup di masa lalu dan hiduplah di masa kini. Menolak hidup di masa lalu. Secara spesifik, saudara, Bapak Ibu dan saudara dan saya, punya masa lalu yang sering kita pikirkan dan menimbulkan perasaan-perasaan yang sulit, seperti kecewa, marah. Orang yang marah adalah orang yang hidup di masa lalu, menguasai marahnya, dikuasai sampai sekarang. Kecewa, menyesal, kita kemudian apatis, pesimis dengan masa kini. Kenapa? Karena masa lalu kita begitu banyak menguasai pikiran kita. Kalau orang-orang ahli diet mengatakan you are what you eat. Kalau psikologi mengatakan you are what you think. Pikiran kita menguasai hidup kita. Apa yang paling sering kita pikirkan itu membentuk kita. Membentuk juga pola tidur kita. Menjadi kesulitan tidur. Kenapa orang sulit tidur? Salah satunya banyak berpikir. Pikir macam-macam. Ya. Mulai pikiran semesta sampai pikiran semut di pikiran semua. Ya, banyak yang pikirkan. Sehingga mengalami kesulitan tidur, kesulitan untuk rileks, kesulitan untuk santai dan seterusnya. Nah, saudaraku, belajar untuk melupakan, mengabaikan masa lalu. Tantangan masa kini berbeda dengan yang lalu. PPN 12%. Walaupun 6 jam sebelum tanggal 1 itu katanya ya, keluar PMK, bukan persidangan majelis klasis ya, tapi peraturan Menteri Keuangan. Ternyata hanya sudah banyak perusahaan yang sudah mengantisipasi, membuat adjustment, sudah dinaikkan segala macam biaya-biaya. Kalau sudah gitu mana mau turun? Mau nggak turun? Nggak mau, orang tuh gampang naikkan barang harganya, tapi nurunin.
Nah, 1 Januari sudah disambut dengan berbagai macam kenaikan BBM, dan itu akan berimbas, efek dominonya akan panjang. 2025 akan menjadi tahun yang enggak lebih mudah daripada tahun 2024. Ada tantangan, saudara. Ada perjuangan yang harus kita perjuangkan di tahun 2025. Ada tanggung jawab. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan lupakan, memang ada tantangan, ada tanggung jawab, ada masalah di tahun 2025. Tapi jangan lupa, ada Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Kalau Bapak Ibu merasa khawatir dengan tahun ini dan tahun yang akan datang, ingatlah di tahun-tahun yang lalu betapa banyaknya problem, masalah, wabah jauh lebih besar, tapi toh bisa move on. Saudara sadar enggak? Zaman perang, zaman kelaparan, zaman wabah begitu hebat, tapi kan tetap move on. Saudara lihat dunia tetap berputar. Kenapa kita meyakini itu? Karena dunia ini milik Tuhan. Tuhan berkuasa menjaga dan memelihara. Maka saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar dengan diperhadapkan pada tantangan yang baru, dengan masalah yang baru. Kita belajar mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dengan dihadapkan pada rasa takut dan khawatir tentang masa depan, masa kini, kita belajar memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keyakinan. Kalau kita enggak ada masalah, enggak ada tantangan, kita enggak kasih ruang buat Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Dan di dalamnya kemudian kita bisa mengenal Kristus. Di dalam tantangan, masalah yang ada, itu ada Kristus yang menyertai kita. Di dalam masa lalu, kita boleh abaikan, lupakan hal yang menyandera kita. Kita melihat masa depan dengan tantangan yang baru. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kita di tahun 2025 ini. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir secara berlebihan. Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam saat ending, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, kami mengenal Engkau sebagai pembuat dan pencipta dunia. Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab dengan ciptaan-Mu. Sekalipun banyak manusia yang abai, sehingga membuat kondisi ekonomi sosial masyarakat mengalami banyak kekacauan, korupsi, kejahatan. Tetapi entah bagaimana kami melihat cinta dan anugerah-Mu menjaga dunia ini. Masih tersisa banyak orang-orang baik yang takut akan Tuhan, yang belajar untuk sabar dan setia. Dan kiranya kami menjadi bagian itu. Kami tidak terpenjara dengan masa lalu, entahkah kegagalan, dosa, ataupun keberhasilan masa lalu. Tapi kami tahu bahwa hari ini punya tantangan baru yang menyediakan jalan bagi kami mengenal Kristus lebih dalam. Karena di dalam ketidakpastian, kegentaran, kami belajar melibatkan Engkau di dalam hidup kami. Kami belajar mengenal anugerah-Mu dan kami bersekutu di dalam penderitaan-Mu saat kami mengerjakan tugas tanggung jawab kami di dunia ini. Berkatilah negeri kami ini Tuhan, di tengah-tengah berbagai macam hal yang mencemaskan di tahun 2025 ini. Kami percaya Engkau akan terus mengasihi bangsa negeri kami ini. Dan kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, tidak hanya giat menaikkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai untuk pemerintahan sendiri. Tapi kami juga rindu agar pemerintah kami semakin giat untuk memberantas korupsi, memberantas segala jenis kejahatan yang memiskinkan orang, yang membuat gap antara kaya dan miskin makin lebar. Kami berdoa Tuhan, tolong kasihani negeri kami ini. Dan kiranya kami sebagai warga negara Indonesia boleh berkontribusi dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Apakah kami sebagai ibu rumah tangga, profesional di pekerjaan kami masing-masing, pegawai negeri, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain.
Kami serahkan juga untuk GKI Philadelphia, kiranya boleh keep up terus dengan setiap kondisi situasi yang baru, tantangan yang baru, agar bolehlah keberadaan GKI Philadelphia ini menjawab kebutuhan tantangan yang ada di umat Tuhan. Yang membawa umat Tuhan mengalami perjumpaan, mengalami kekayaan spiritual di dalam kondisi apapun yang terjadi. Kami serahkan juga untuk rencana pemilihan anggota majelis yang baru, kiranya Tuhan yang pimpin sertai, semua boleh Tuhan jaga. Yang harus menjalani terapi, yang harus menjalani pemulihan, berikan kesabaran yang lebih buat kami, daya tahan untuk menghadapi kita akan memasuki perjamuan kudus, tapi kita menyanyikan satu lagu. Kita akan menyanyikan satu lagu terlebih dahulu sebelum memasuki perjamuan kudus. Satu, dua, tiga. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang telah menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di pembawa penggembalaan khusus. Kami juga dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara dari gereja lain yang sudah siap boleh merayakan bersama-sama dengan kami di sini ya. Bapak Ibu yang belum mengambil anggur dan roti di bawah tadi boleh angkat tangan, nanti majelis akan menyediakan. Apakah ada? Silakan angkat tangan, nanti akan dilayani. Di depan ada. Ores. Sudah, baik.
Nah, saudaraku, agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah saat ini kita sedang hidup damai dengan Tuhan kita? Sedang hidup damai juga dengan sesama kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, mertua kita, menantu kita, teman dan sahabat kita. Dan mungkin juga perlu berdamai dengan diri sendiri. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan akan menyempurnakan kita, menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Dan kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kami bersyukur Tuhan untuk inisiatif-Mu kematian-Mu. Bersamanya Tuhan kami bersekutu dalam kematian-Mu, dan kami bersyukur untuk keselamatan, anugerah, bukan karena kuat kami, gagah kami, hebat kami, pintar kami, tetapi semata-mata karena Engkau berbelas kasih kepada kami. Engkau bermurah hati kepada kami. Dan kiranya kemurahan hati Engkau kepada kami boleh kami salurkan dengan kami bermurah hati kepada sesama kami. Pengampunan yang Kau berikan kepada kami salurkan dengan kami mengampuni sesama kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Perjamuan kudus selesai. Silakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Mari kita nyanyikan bait yang kedua, tercurah darah Tuhanku. Sambil sisa ini diserahkan kepada majelis. Sejak ku
berdiri. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Selamat datang semua, selamat beribadah pada minggu ini. Saya ingin menyambut saudara atau saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Ada saudari Valentin ya. Valentin ya. Silakan bangkit berdiri, teman-teman yang dekat bisa memberikan selamat. Apakah ada lagi yang di sebelah kanan saya? Tidak ada ya. Ya, kami menyambut dengan gembira saudari Valentin beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kita. Jikalau Anda belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, dengan senang hati kita terbuka menyambut kehadirannya. Selamat beribadah dan melayani bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan warta. Sebentar ya saudara. Saudara-saudara, untuk persekutuan doa kita akan dilakukan hari Kamis minggu depan lagi ya saudara. Tanggal 16 Januari kita akan mulai lagi persekutuan doa kita. Jadi hari Kamis ini belum ada saudara-saudara. Kemudian setelah kebaktian kedua ini ada persidangan majelis jemaat, harap semua MJ bisa mengikutinya. Nah, hari ini saudara seperti kotak perpuluhan kita sudah ada di depan, kita mau membawa korban syukur kita kepada Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Berikanlah sesuai dengan iman saudara-saudara. Satu pengumuman dari persekutuan dewasa muda, ada persekutuan gabungan saudara di GKI Pinang Sia tanggal 18 Januari jam 6 sore. Jadi untuk saudara-saudara bisa mengikutinya, harap konfirmasi kehadiran melalui tata usaha gereja. Sekarang kita akan masuk warta yang penting saudara. Ada dua majelis jemaat kita yang akan turun dalam periode ini saudara, akan berakhir pada bulan Maret minggu terakhir. Berarti untuk tahun pelayanan 2025 dari April sampai nanti Maret lagi tahun depan, kita akan mengangkat juga dua majelis jemaat yang baru saudara ya. Jadi saudara-saudara bisa mengajukan nama-nama yang saudara memperhatikan, orang yang baik di dalam kerohanian yang bisa menjadi teladan bagi kita, bisa diangkat atau bisa dipilih saudara. Jadi jangan pilih sembarang, kita harus berdoa ya, minta Tuhan beri kita hikmat. Saudara bisa mencalonkan nama-nama sebagai jemaat majelis jemaat. Tanggal berapa Pak Stefan? Mulai dari tanggal 16 ya. Yang keras Pak. Iya, minggu depan lah pokoknya ya. Minggu depan saudara sudah bisa memasukkan nama-nama. Nanti kita akan di dalam majelis akan di di screening lagi saudara-saudara ya. Demikian saja wartanya. Apakah ada lagi? Tidak ada. Sudah cukup. Baik, saudara, seperti yang sudah kita lihat, perpuluhan hari ini akan dilaksanakan. Bagi saudara-saudara yang belum mempunyai amplop bisa
mengangkat tangan untuk diberikan kepada saudara oleh majelis kita. Jikalau sudah semua, berikanlah sesuai imanmu saudara ya. Jikalau belum tersedia atau belum bisa, jangan jadi halangan saudara. Jadi persembahan rutin bisa dimasukkan bersama-sama di depan. Saya undang untuk bagian sebelah kanan saya maju, nanti baru sebelah kiri. Jadi kita jangan sampai crowded gitu ya. Jadi maju dari sini, nanti keluarnya dari tengah. Bukan dari tengah ya saudara. Tengah ini tempat orang balik. Jadi jangan ini bersimpang siur gitu. Dari sana ujung baliknya ke sini. Demikian juga ini ya. Dari sana masuk ke sini, keluar masuknya ke sini ya. Begitu. Mari kita menaikkan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mulai dari sebelah kanan saya ya. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya. Baliknya dari tengah ya, baliknya dari tengah. Jangan potong arah, potong jalan seperti naik motor. Ku perlukan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dari sana. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, Mari bangkit berdiri saudara-saudara. dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh membawa korban syukur ke rumah Tuhan. Semua ini kami dapat lakukan karena terlebih dahulu Tuhan telah memberkati kami. Biarlah kami tidak menahan berkat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, juga bagi kebutuhan rumah Tuhan. Sehingga kami boleh hidup berkenan kepadamu Tuhan. Bukan hanya persembahan materi ini, tetapi juga tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Kuduskanlah kami semua dan persembahan ini. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan Pak Pendeta memimpin doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa, serta persekutuan, penyertaan, dan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara di tahun 2025 ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Yesus memberkati.